Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Nunun, saya ingin berdiskusi tentang gaya parenting orang, jadi gaya mengasuh anak dari orang tua ya. Nah, pernah satu saat saya lagi jadi panitia 17 Agustusan dan saat itu kita lagi mengajak anak-anak di tetanggaan itu di neighborhood kita itu untuk ikutan lomba 17-an. Dan di situ banyak hadiah. Hadiahnya sih nggak penting-penting amat sih, cuma yang penting kan rame ya gitu. Suatu saat saya dideketin sama orang tua dari salah satu anak saya, jadi ya tetangga jauh saya lah gitu. Dia bisikin, "Tante Nunun, itu anak saya itu tadi kalah permainannya, nanti tolong ya kasih aja hadiahnya biar nggak sedih banget gitu." Saya tuh sampai bengong gitu, I nggak ngerti, I don't know how to react gitu ya, benar-benar shock gitu. Kenapa cuma lomba 17 Agustusan aja ibu itu sampai bela-belain nyuruh saya untuk ngasih hadiah ke anaknya supaya anaknya nggak sedih. Padahal banyak segitu puluhan anak lain yang juga kalah tapi orang tuanya nggak apa-apa gitu. Mungkin di lain pihak kita bisa menilai, oh ya ibu ini baik banget ke anaknya, dia nggak mau anaknya sedih. Tapi on the other hand, di sebaliknya itu juga nggak baik buat anaknya ya. Nanti saya jelasin. Yang berikutnya tuh gini guys, ada parenting yang tipenya tuh pokoknya kamu harus juara, kalau kamu bukan juara kamu bukan anak saya, kayak gitu. Itu kejadian dialamin oleh salah satu muridku, dia curhat dan itu membuat luka batinnya. Nah sekarang kita bahas kenapa ada dua tipe gaya parenting yang totally different, yang berbeda sekali ya. Yang pertama itu aku baru nemu istilahnya, dan satu lagi sudah lama mungkin sudah pada dengar gitu ya, kalau di kalangan guru atau pendidik itu pasti sudah kenal dengan istilah yang sangat terkenal ini, yaitu tiger parenting, jadi macan, orang tua macan. Dan yang kedua adalah, ini aku baru nemuin istilahnya, yaitu helicopter parenting. Nah ini dua ekstrim yang berbeda guys ya. Oke, kita mulai dari yang helicopter parenting. Apa sih ciri-ciri helicopter parenting? Jadi orang tua yang nggak mau atau tidak memberi kesempatan ke anaknya untuk merasakan kesusahan. Jadi misalnya kalau ada PR, dia yang kerjain PR. Ada prakarya susah, dia yang bikinin buat anaknya. Nah ini kejadian nih waktu SMP, kita ada guru prakarya namanya Ibu Yohana. Ibu guru kesayangan aku karena sering minjemin buku di perpustakaan. Waktu itu aku deketin dia untuk supaya bisa baca-baca buku, karena aku suka sekali baca buku dari kecil ya. Aku tuh kutu buku. Nah Bu Yohana itu bagusnya ketika dia memberi sebuah tugas prakarya yang harus dikumpulkan, kalau enggak itu nilainya merah dan itu bisa jadi satu-satunya angka merah di raportmu karena kamu enggak selesai ngerjain tugas dia. Bagusnya tugasnya dari Bu Yohana itu hasil prakaryanya masih bisa dipakai, jadi nggak buang-buang out-outan gitu, nggak, dia benar-benar bisa dipakai taplak meja gitu ya. Tapi ngerjainnya tuh setengah mati guys. Kenapa? Karena waktu itu kita sekolah di sekolah Katolik yang ketat, yang PR-nya banyak, ujiannya bejibun gitu, sehingga waktu buat belajar itu sudah penuh dan nggak punya waktu lagi sebenarnya buat ngerjain prakaryanya Bu Yohana yang memakan waktu banyak sekali karena perlu teliti sekali gitu ya. Oh pokoknya ada satu kotak kayak gini, gambarnya semut, tapi satu semut itu bikinnya lama banget lah pokoknya. Nah baru tahu akhir-akhir ini setelah kita kumpul-kumpul lagi, kita reunian, baru tahu ternyata banyak teman-teman aku itu yang prakaryanya dikerjain sama maminya, sama ibunya, sedangkan aku ya kerjain sendiri, nggak selesai ya tanggung sendiri. Belajar konsisten dan konsekuensinya kayak gitu. Jadi itu bener-bener sampai curang ya kamu ternyata mami kamu yang bikinin gitu. Nah ternyata kita baru paham bahwa tipe orang tuanya dia itu adalah tipe orang tua helikopter. Jadi helikopter parenting yang anaknya itu selalu dia bantuin gitu, nggak boleh susah, kalah juga nggak boleh sedih gitu ya. Padahal ini bahaya juga ya gitu ya. Nah di tipe lain guys, itu ada yang disebutnya tiger parenting. Tiger parenting ini orang tua yang ambisius, yang meletakkan cita-cita yang tinggi buat anak-anaknya. Jadi harus ranking, misalnya kamu harus ulangan dapat 100, turun sedikit 98 langsung ditelepon. Karena ada kejadian murid aku biasa dapat 100 ulangan bahasa Inggrisnya, tiba-tiba satu saat dapat 98. Aku langsung dong ditelepon sama orang tuanya, kebetulan dokter. Misan itu gimana tuh? Anak aku nilainya turun. Aku langsung panik juga. Biasanya murid aku tuh nggak bakalan turun-turun banget gitu.
Pas ditelepon, kenapa dok, ada apa? Iya itu nggak, nilainya nggak 100, biasanya kan 100 tuh anak aku, dia bilang gitu. Kenapa itu? Turunnya berapa dok? Turunnya berapa ya dok? 98. Terus aku langsung gini, ya ilah dok, baru 98 doang gitu kan. 98 itu masih bagus gitu ya, paling cuma salah satu murid aku itu, ya wajar lah, ada room for mistakes ya enggak. Tapi itu tiger parenting, jadi anak ini dipush untuk kuliah di sini, harus dapat nilai segini, dapat ranking segini, pokoknya awas. Ada luka batin murid aku yang luka batin, dia cerita baru-baru ini bahwa dia luka batin karena waktu dia ranking, papanya bilang, oh ya bagus, kamu anak papa, tapi kamu harus ranking 1. Kalau kamu gak dapat ranking, kamu berarti bukan anak ayah. Nah itu melukai dia. Jadi dia selalu mengkaitkan self image atau self esteem dia dengan prestasi. Jadi kalau dia nggak berprestasi, dia merasa turun penghargaan terhadap dirinya sendiri. Nah sekarang kita bahas ya, bahayanya apa dari tiap-tiap parenting ini dan apa plus minusnya. Oke, helikopter parenting itu bagusnya menurut aku, dia itu suportif ke anaknya. Jadi dia ada buat anaknya, dia peduli. Nah kamu PR-nya apa gitu, itu ada dari segi kepeduliannya, oke. Tapi celakanya adalah anak itu tidak diberi ruang untuk merasakan sakit, merasakan susah, merasakan nikmatnya perjuangan dengan usaha sendiri. Dan ini bahaya guys. Kenapa? Contoh misalnya ibu yang tadi mau ngasih hadiah ke anaknya yang kalah lomba 17-an. Anak ini berada dalam dunia yang fake, yang bohongan, yang tidak sejatinya, tidak nyata gitu. Karena nggak ada sih hidup ini, di dunia ini kita tidak pernah merasakan kalah, tidak merasakan kegagalan, kehancuran, pokoknya misalnya ikut juara, ikut lomba puisi tapi nggak juara, orang lain yang juara gitu. Itu bagi aku adalah sebuah proses yang penting bagi seorang anak, di mana anak itu bisa merasakan nikmatnya sebuah perjuangan. Jadi kalau dia gagal dia biasa aja, kalau dia menang dia biasa aja. Tapi kalau misalnya dia selalu dilindungi, tanda kutip dilindungi, diprotek banget untuk tidak merasakan sakit, pada saat dunia kejam gitu ya, pada saat dia menemukan fakta di lapangan bahwa dunia itu penuh dengan kegagalan, dengan kesulitan, anak ini nggak siap, dan ini bahaya. Jadi ketahanan mental dia itu tidak teruji. Justru dari kekalahan, tidak menang juara, justru dari misalnya ditinggalin syuting ke TVRI waktu itu karena saya telat 1 menit, itu saya jadi lebih menghargai waktu, kan begitu ya. Jadi dari rasa-rasa yang negatif ini, dari kegagalan-kegagalan itu, dia akan belajar lebih menghargai waktu, lebih disiplin, lebih berusaha. Misalnya besok ulangan, dia bisa jadi lebih benar-benar fokus mempersiapkan ulangannya. Kebayang nggak kalau misalnya orang tuanya bilang, oh nggak apa-apa nak, kamu nilainya merah semua, nggak apa-apa, kamu anak mama. Oh nggak boleh gitu juga gitu kan. Itu namanya fake compliments, jadi pujian yang bohongan. Anak itu ditipu dengan pujian yang palsu, itu juga berbahaya bagi mentalnya. Jadi anak yang memang lagi jelek, ya kita harus ngomongin bahwa kamu jelek, oke, besok harus lebih baik lagi. Nah seperti itu. Jadi kita kasih tahu dulu faktanya apa, nanti baru kita kasih supportnya, dukungannya. Oke, kamu gagal di sini, tapi kamu bisa lebih baik. Mama percaya kamu nanti besok bisa lebih benar lagi persiapan ulangannya. Jadi nilai kamu gak bagus. Jadi anak belajar konsekuensi. Jadi kalau saya melakukan A, saya akibatnya ini, dan saya harus telan. Ketika misalnya saya males-malesan, tidak mempersiapkan ulangan dengan baik, maka ulangan saya jeblok, maka anak itu tahu, oh ini loh konsekuensinya dari perbuatan saya, dan dia belajar banyak dari situ. Kalau misalnya orang tua itu selalu melindungi terus, inget analogi tentang kupu-kupu waktu masih jadi kepompong, mau jadi kupu-kupu, itu tidak boleh dibantuin guys. Ketika dia keluar dari cangkangnya itu nggak boleh dikeluarin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kasihan nih, lihat kupu-kupu ini susah banget dia keluar dari kepompong waktu dia mau jadi kupu-kupu, kita bantuin. Justru otot-otot sayapnya itu menjadi lemah, sehingga dia akan mudah patah gitu. Tidak bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang dengan kuat, dengan sayap yang kuat. Nah seperti itulah orang tua helikopter harusnya melihat seperti itu fenomenanya. Jadi biarkan kupu-kupu itu berjuang sendiri keluar dari kepompongnya, karena itu perlu untuk menguatkan sayapnya supaya bisa terbang dengan bebas. Itu guys ya. Jadi minusnya adalah orang tua parenting ini bisa membuat anak-anak tidak siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan.
dia selalu di sangkar emas ya, jadi ini berbahaya. Nah itu bagusnya sih dia support, tapi supportnya salah sih kalau menurut aku, tetap supportnya salah. Harusnya tetap anak itu dibiarkan belajar konsekuensi, belajar dengan kondisinya, kita dukung aja, tapi bukan kita yang ngerjain. Saya nggak setuju tuh sama guru-guru privat kalau ada murid ulangan atau ada PR, dia yang kerjain loh PR muridnya. Itu nggak boleh banget ya, itu nggak boleh banget. Kita bantuin murid kita kerjain PR-nya dengan mengarahkan dia mencari jawaban, tapi nggak boleh kita yang kerjain, nggak boleh ya. Orang tua juga nggak boleh kayak gitu. Nah itu sisi dari helicopter parenting. Menurut saya ini juga berbahaya. Nah, yang berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang tiger parenting. Tiger parenting itu apa sih? Tiger, macan. Nah, ini kebanyakan parents di Asia ya disebutnya tuh tiger parenting. Jadi yang menuntut anaknya supaya mencapai target tertentu, dan biasanya memang tercapai. Bagusnya dari tiger parenting ini adalah memang anak-anak dari tiger parenting ini kebanyakan memang menjadi sukses karena dipush oleh orang tuanya untuk ambisius, untuk mencapai target-target tertinggi. Jadi harus masuk universitas ternama, masuk ini, dapat IPK segini, dapat juara ini, dapat. Itu kalau belajar bisa sampai diliatin banget, diawasin banget gitu ya. Nah, jeleknya adalah anak-anak yang dari tiger parenting ini menjadi stres, menjadi depresi karena tekanan yang mungkin menurut mereka terlalu ya. Kalau terlalu tekanan juga nggak baik juga kan. Nah, kebanyakan depresi anak-anak ini. Nah, jadi di lain pihak orang tiger parenting ini harus sedikit main tarik ulur. Kapan harus push, kapan harus tarik, kapan harus kencengin gitu. Nah, itu tekniknya tuh harus tahu kapan anak ini butuh dukungan, kapan anak ini butuh di-push, kapan ya seperti itu. Jadi kayak main layang-layang ya, tarik ulur. Nah, kalau kita push terus, anaknya bisa depresi gitu. Tapi kalau kita lost banget, anaknya jadi nggak punya target gitu. Nah, itu juga nggak bagus kan gitu. Jadi terlalu lemah, terlalu leyeh-leyeh itu juga nggak bagus. Nah, seperti itu guys. Jadi tiger parenting itu plus minusnya ya seperti yang tadi. Anaknya kebanyakan sukses, memang betul sukses, mereka punya disiplin yang bagus, tapi on the other hand kalau terlalu keras juga mereka bisa depresi, mereka bisa membenci orang tuanya gitu ya. Nah, jadi dari dua pendekatan parenting, helicopter parenting dan tiger parenting ini kita harusnya bisa kombinasi. Kapan kita harus push anak, kapan kita harus sedikit laid back gitu ya, sedikit relax gitu ya. Nah, itu kita sebagai orang tua harus punya yang namanya sensitivitas tersendiri terhadap anak. Begitu juga kalau jadi guru itu harus bisa banget tahu kapan anak itu males, kapan anak itu emang nggak fokus ya, ditegur lah gitu. Tapi ada saatnya kita juga nggak boleh nggak apresiasi ketika mereka bagus. Jadi kalau mereka bagus ya kita puji, good job misalnya kayak itu. Aku sering banget dibilang Miss Good Job karena aku nggak pelit sama pujian ke muridku. Tapi pada saat mereka jelek ya aku bilang lo jelek, tapi harusnya lo begini gitu, kayak gitu dah. Seperti itulah ya guys. Jadi kita tuh harus tahu banget mainnya. Jadi sekarang kita udah tahu helicopter parenting juga ada buruknya, tiger parenting juga ada buruknya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membuat anak kita lebih siap untuk menempuh kehidupan yang sesungguhnya. Kan kehidupan sesungguhnya itu tidak selalu baik ya, bahkan ada yang kita udah baik aja masih jadi buruk gitu ya. Nah, itu mental anak kita harusnya disiapin dari sekarang. Tapi juga jangan terlalu nge-push sehingga anaknya menjadi patah arang, sehingga anaknya depresi, sedih gitu ya, merasa tertekan gitu. Enggak juga. Kita pokoknya kalau saya sama anak itu harus jujur aja. Kita ngomongin aja apa ada ya. Fakta di lapangan tuh kayak gini loh, Nak. Yang harus kamu persiapkan tuh begini loh untuk kehidupan. Kami sebagai orang tua tuh mendukung, kasih fasilitas apa yang bisa kami bantu. Tapi enggak boleh kita yang ngerjain PR-nya, sibuk ulangan, dia yang ulangan kita yang sibuk gitu. Enggak, biarin aja. Papa mama saya termasuk orang tua yang cuek. Jadi termasuk yang cuek. Karena apa? Papa itu berusaha membiarkan saya belajar tentang konsekuensi. Jadi kalau nilai saya jelek ya itu hasil dari kamu sendiri, kesalahan kamu sendiri gitu. Tapi kalau bagus dia appreciate. Jadi waktu SD, SMP itu saya dikasih reward kalau bagus. Tapi kalau jelek
parah banget. Contoh yang diaplikasiin sama papa saya tuh satu. Beliau bikin gini, aturan. Kalau di rapot saya dapat 9, saya dapat 3.000 ya, 3.000. Nah, kalau saya dapat 8 itu jadi 1.000. Kalau 7 nggak dapat. Jadi cuma dapat nilai 8 atau 9 baru dikasih. 9 tuh susah banget kan dapetin nilai 9 tuh. Itu 3.000. Yang kalau 8 itu 1.000. Duit zaman itu 1.000 itu udah mewah banget gitu. Karena 100 rupiah itu bisa beli kue 4. Jadi hitung aja sendiri. Nah, buat anak SD seperti aku, ya happy banget kalau di reward itu. Tapi ada satu tapinya. Papa bilang kalau ada nilai merah aja satu di raport, maka semua reward itu batal. Sadis ya, sadis. Batal. Dan pernah kejadian batal itu gara-gara prakarya saya nggak selesai. Jadi saya dapat 5, tapi nilai yang lain bagus semua, tapi prakarya 5. Makanya sih jengkel banget tuh pas tahu teman-teman tuh ternyata dibikinin sama ibu-ibunya gitu. Ya itu. Tapi dari situ saya jadi akhirnya rugi kan, nggak dapet nggak dapet penghargaan dari papa yang duit itu kan. Jadi besok semester berikutnya itu sampai mau mata biru, mau kurang tidur, pokoknya kerjain rajutannya Bu Yohana itu. Dan mau hasilnya kayak apa, pokoknya penting setor. Jadi nggak ada nilai merah. Yang penting nggak ada nilai merah. Kalau ada nilai merah mau 9-nya 5 nggak dapet tuh 3.000 gitu. Jadi gitulah. Jadi seperti itu. Papa tuh dia kalau aku bilang tarik ulur juga. Jadi ada saatnya dia baik, ada saatnya dia sangat kenceng. Contoh waktu bikin prakarya itu, aku diajak ke pasar untuk beli benang wol. Papa baru di depan tokonya tuh sambil pegangan tangan, kami selalu kalau jalan pegangan tangan berdua gitu ya. Berdua aja jalan. Papa ngomong gini, tuh ya, papa bawa ya kamu ke toko ini, papa beliin semua. Apa yang kamu perlu untuk prakarya kamu boleh ambil, beli semua. Tapi inget ya, kalau prakarya kamu sampai nggak selesai, papa nggak mau lagi beliin keperluan kamu. Nah, seperti itu. Jadi kan tambah stres. Itu tiger parentingnya tuh yang keluar tuh ya, tiger parentingnya yang keluar. Nah, seperti itu. Jadi saya belajar konsekuensi. Jadi harus benar-benar nih selesai nih prakarya. Nah, itu. Nah, di lain pihak ketika saya dikasih hadiah sepeda, papa itu nggak bisa negur saya misalnya jangan gimana di jalan, tapi beliau dengan secara halus menggunting satu bagian dari koran yang tulisannya tuh hati-hati di jalan karena banyak kecelakaan kayak gitu ya. Itu guntingan korannya itu satu piece gini, saya masih ingat banget. Itu ditempel lah di kaca meja belajar saya. Jadi saya tahu bahwa itu nasihat papa saya secara tidak langsung. Dari situ saya merasa, oh ya papa sayang banget ya kayak gitu. Sampai ngasih taunya kayak gitu. Tapi nggak kasar, nggak apa, nggak marah-marah, enggak. Tapi pakai tulisan aja guys, kasih tulisan. Nah begitulah papa saya. Belum lagi cerita tentang saya ketinggalan masuk TV gara-gara setelah 1 menit. Nah itu saya belajar konsekuensi. Padahal yang guru yang urusan menyanyi itu Pak Suhadi itu kayak bapak saya sendiri, tetap ditinggalin sama Pak Suhadi. Kenapa? Karena saya dari situ belajar banyak tentang menghargai waktu, nggak boleh telat, harus on time. Sampai sekarang terbawa biasanya on time gitu. Jadi paling sebel kalau ada orang yang jam ngaret. Jadi kalau jam segini harus prepare bener-bener, karena belajar mahal, nggak bisa masuk TV waktu itu. Padahal pengen banget masuk TV dulu zaman TVR itu guys. Masuk TV itu sebuah kebanggaan, walaupun poni miring biarin, yang penting masuk TV gitu guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda teliti sendiri, Anda masuk helikopter parenting atau tiger parenting, atau di tengah-tengah. Yang bagus tengah-tengah kali ya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuna Jafar, bye.